Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salam sehat, salam kompak, tetap semangat. Perkenalkan, saya Sutanto, Ketua RW 018 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung. Saat ini saya berada di Taman Pertanian Kuda Laut yang merupakan sentra utama lokasi Proklim di RW kami. Di sini dibangun pendopo sebagai sarana interaksi untuk pertemuan internal pengurus kelembagaan masyarakat RW 018 dan juga eksternal dengan pemerintah Kelurahan Cipinang, pemerintah Kecamatan Pulau Gadung, hingga pemerintah Kota Jakarta Timur, serta Polsek Pulau Gadung, Koramil Pulau Gadung, dan sebagainya. Lahan ini adalah milik Pertamina dengan luas 2000 meter persegi yang dengan MOU bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman oleh warga. Awalnya merupakan sleeping land atau lahan tidur dengan kondisi tergenang bagai danau kecil, sangat kumuh, ditumbuhi semak belukar, ada yang membuang sampah dan barang-barang bekas, dan sering ditemukan ular, ulat, dan lain-lain sehingga warga ketakutan. Tapi kami bersyukur berkat kolaborasi yang terintegrasi antara masyarakat dengan Pemda, terutama pemerintah Kelurahan Cipinang, akhirnya lahan yang awalnya seperti itu bisa dijadikan urban farming yang produktif, hijau, indah, dan nyaman. Kaitannya dengan Proklim, sebenarnya warga telah terbiasa melakukan penghijauan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan, serta pengendalian DBD dan sebagainya. Salah satunya adalah berkat gencarnya Lurah Kelurahan Cipinang kepada semua pengurus kelembagaan masyarakat untuk terus mengajak warganya merawat lingkungan secara maksimal. Berbicara masalah Proklim, ada 3 kegiatan utama, yaitu aksi adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, penguatan kelembagaan masyarakat. Untuk aksi adaptasi perubahan iklim, aksi nyatanya adalah yang pertama, pembangunan saluran baru bantuan SDA. Ini sangat besar manfaatnya dalam penanggulangan banjir yang puluhan tahun merupakan permasalahan utama di RW kami, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah banjir lagi. Kemudian yang kedua, pembuatan sumur resapan bantuan SDA dengan pasukan birunya. Kemudian yang ketiga, pembuatan LRB atau lubang resapan biopori. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui budidaya aneka tanaman sayuran, ada kangkung, terong, labu madu, dan sebagainya, tanaman buah-buahan, pisang, pepaya, alpukat, dan lain-lain. Yang ketiga, tanaman palawija, ubi kayu, jagung, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tanaman obat keluarga atau apotek hidup, ada binahong, kumis kucing, serai, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, aneka tanaman hias, dan yang keenam, tanaman industri, yaitu tebu. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini, di sekitar pendopo, ada kolam gizi atau kolam ikan, yaitu nila merah dan lain-lain, bantuan dari KPKP. Kemudian yang kelima terkait pengendalian penyakit terkait iklim. Yang pertama adalah penanggulangan DBD dengan 3M+ oleh kader Jumantik dan Jumantik rumah tangga. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan di posyandu balita dan lansia. Yang ketiga, penanggulangan penyakit berbasis lingkungan melalui kerja bakti kebersihan dan secara rutin. Dan yang keempat, senam kebugaran, yaitu senam Terah Indonesia yang juga dilakukan di halaman pendopo ini. Kemudian kegiatan utama kedua terkait Proklim adalah aksi mitigasi perubahan iklim. Aksi nyatanya adalah warga melaksanakan pemilahan sampah dari rumah atau dari sumber
menjadi 4 kategori sesuai Pergub 77 tahun 2020, sampah mudah terurai, daur ulang, limbah B3, dan residu. Untuk sampah daur ulang, setiap bulan sekali dikirim ke Bank Sampah Anjelir RW 018 di tempat ini juga, rata-rata 604 kg atau setengah ton lebih, dengan nilai uang sekitar 1,3 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, penggunaan kompos dengan komposter dan EM4 bantuan LH untuk mempercepat daun-daun atau serasa supaya cepat menjadi kompos. Kemudian yang keempat, penggunaan pupuk cair atau ekoenzim, yaitu produksi kebutuhan produksi warga kami, Ibu Angelik atau Dewi Permatasari, yang produknya banyak digunakan di lahan ini. Kemudian yang kelima, budidaya BSF atau maggot. Yang keenam, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, yaitu penggunaan solar cell, gas LPG, lampu LED, rumah dengan pencahayaan alami. Kemudian yang ketujuh, budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca atau GRK, antara lain penggunaan pupuk organik dan sebagainya. Dan yang kedelapan, meningkatkan dan mempertahankan tutupan vegetasi, antara lain dengan penghijauan, bercocok tanam, dan lain-lain. Kemudian kegiatan utama ketiga yang sangat penting juga adalah penguatan kelembagaan masyarakat. Dengan mengedukasi dan melibatkan sebanyak mungkin kelembagaan masyarakat, ada RT, RW, LMK, PKK, Posyandu, Dawis atau Dasawisma, Jumantik, kelas berkebun, Karang Taruna, Bocah Proklim RW. Kemudian munculnya tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat perempuan yang luar biasa menggalang dana swadaya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah kunjungan. Taman Pertanian Kuda Laut dengan beragam jenis tanaman yang hijau dan ditata dengan apik dengan estetika yang baik, rupanya menjadi magnet atau daya tarik tersendiri banyak pihak untuk berkunjung. Mulai dari pemerintah kota, kecamatan hingga kelurahan beserta PKK-nya, kemudian Kodim 0505 Jakarta Timur hingga Koramil 040 Gadung, Polsek Pulau Gadung, kepala sekolah, guru, murid TK Krida Putra RW 01 Cipinang, dan perseorangan yang ingin melihat, beredukasi sekaligus rekreasi. Berikutnya lagi yang berkaitan dengan masalah prestasi. Yang pertama, menjadi juara 1 lomba lagu-lagu Jumantik tingkat kelurahan. Yang kedua yang sangat membanggakan adalah juara 1 lomba Tita Lama tingkat Kota Jakarta Timur dengan budidaya labu madunya mewakili Kecamatan Pulau Gadung. Kemudian berikutnya bahwa RW 018 dijadikan Kampung Pancasila oleh Koramil 04 Pulau Gadung. Prestasi ini tentu diraih atas kerjasama banyak pihak. Berikutnya juga terkait metode tutorial, baik dalam hal budidaya labu madu maupun pelatihan damkar yang juga tepat, yaitu metode training by doing atau learning by doing, yaitu belajar sambil berpraktek. Berikutnya lagi untuk program kerja ke depan. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian dengan penanaman hidroponik pada paralon bertingkat yang dilaksanakan di Taman Pertanian Kuda Laut ini. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan baru yang berada di depan SD Kuda Laut atau SD Cipinang 01. Kami kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.